Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kali ini kalian akan belajar dengan Ibu Sani. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah semangat belajar? Tentu sudah ya anak-anak. Kali ini kita akan belajar mengenai IPA dan Bahasa Indonesia pada tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, komponen ekosistem, dan pembelajaran 1. Ayo kita semangat belajar! Anak-anak, sebelum kita masuk kepada pembelajaran yang utama, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Yuk, kita intip! Nah, anak-anak, sekarang kita masuk kepada kompetensi dasar yang pertama pada muatan pembelajaran Bahasa Indonesia. KD yang pertama adalah KD 3.3, meringkas teks penjelasan dalam kurung eksplanasi dari media cetak atau elektronik. KD yang kedua adalah KD 4.3, yaitu menyajikan ringkasan teks penjelasan dalam kurung eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Yuk kita lanjut. Nah, untuk KD muatan pembelajaran IPA, yang pertama yaitu KD 3.6, menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Untuk KD yang kedua yaitu KD 4.6, melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Anak-anak, yang kedua, kita harus mengetahui tentang indikator yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah indikator muatan pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu indikator 3.3.1. Menyusun rangkuman teks eksplanasi dari teks bacaan. Yang kedua, indikator 4.3.1. Menuliskan hasil rangkuman informasi penting dalam teks bacaan. Selanjutnya yaitu indikator muatan pembelajaran IPA. Indikator yang pertama adalah indikator 3.6.1, menganalisis tentang proses perpindahan kalor. Yang kedua adalah indikator 4.6.1, membuat teks laporan percobaan pengamatan tentang proses perpindahan kalor. Anak-anak, untuk yang ketiga, kita harus mengetahui tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah dengan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan, siswa mampu menyusun rangkuman teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Yang kedua, dengan membuat kesimpulan bacaan, siswa mampu menuliskan rangkuman ringkasan teks secara tepat. Yang ketiga, dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan, siswa mampu menerapkan konsep proses perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Yang keempat, dengan melakukan percobaan pada LKPD, siswa mampu membuat laporan hasil pengamatan tentang proses perpindahan kalor secara tepat. Nah, anak-anak, Ibu mempunyai gambar. Kira-kira gambar yang di layar ini gambar apa ya anak-anak? Gambar pertama, coba kita lihat. Gambar pertama ini adalah gambar anak yang sedang menghangatkan diri karena sedang ada di pegunungan ya anak-anak. Yang kedua, gambar ibu sedang menjemur pakaian. Gambar yang ketiga adalah panci yang sedang dihangatkan. Coba anak-anak perhatikan gambar-gambar peristiwa di layar ini. Gambar kegiatan manakah yang paling sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira persamaan ketiga gambar ini apa ya anak-anak? Ya, betul. Semua gambar di atas berhubungan dengan kalor atau energi panas.
Tahukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar di layar ini? Ya, betul. Ada api dan matahari. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Kalau iya, bagaimana cara mengukur energi panas ya anak-anak? Nah, sebelum kita ke pembelajaran utama, Ibu memiliki pertanyaan untuk kalian. Ya, sebelum ke pembelajaran utama, jawablah pertanyaan ini dengan teman se-WhatsApp grup kalian ya anak-anak. Yang pertama, apakah menurut kalian panas bisa berpindah? Yang kedua, bagaimana caranya panas berpindah? Yang ketiga, apa kalian pernah memegang gagang panci di atas kompor menyala? Yang keempat, bagaimana hal tersebut bisa terjadi anak-anak? Coba kalian diskusikan kepada teman se-WhatsApp grup kalian ya anak-anak. Selanjutnya, kita beranjak ke materi utama. Ibu ingin bertanya, apa itu teks eksplanasi ya anak-anak? Nah, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses bagaimana suatu kejadian bisa terjadi, bertujuan untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya agar pembaca memahami fenomena yang dibahas. Selanjutnya, Ibu memiliki contoh teks eksplanasi yang ada pada buku kalian. Coba dibaca ya anak-anak. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut dengan proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kalian rasakan anak-anak? Sekarang ambillah sebuah mistar plastik atau penggaris plastik. Kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kalian rasakan anak-anak? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Nah, selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai materi bahasa Indonesia, yaitu teks eksplanasi. Ciri-ciri khusus teks eksplanasi. Yang pertama, struktur terdiri atas pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi.
Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta. Yang ketiga, memuat informasi yang bersifat ilmiah atau sering kita temui terkait dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ciri-ciri kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, fokus pada hal umum. Kedua, menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan kata hubung penunjuk waktu dan sebab akibat, seperti jika, bila, sehingga, sebelum, dan setelah. Yang kelima, menggunakan kalimat aktif. Selanjutnya, kita mempelajari tentang struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum ini adalah pernyataan tentang suatu topik yang akan dijelaskan dalam teks. Yang kedua, urutan sebab akibat. Urutan sebab akibat ini merupakan detail penjelasan proses kegiatan tentang topik yang disajikan secara urut dari awal hingga akhir. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi ini merupakan kesimpulan tentang topik dan proses yang telah dijelaskan. Anak-anak, setelah kalian tadi membaca teks eksplanasi mengenai sumber energi panas, Ibu ingin bertanya, apa itu sumber energi panas ya anak-anak? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Ya, sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Selanjutnya, Ibu juga memiliki pertanyaan. Bagaimana sumber energi panas atau kalor dapat berpindah ya anak-anak? Oh, ternyata pada prinsipnya kalor berpindah karena besar kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Selanjutnya, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis benda berdasarkan kemampuan menghantarkan panas. Kira-kira ada yang tahu tidak ya? Ya, Ibu akan jelaskan. Yang pertama yaitu konduktor. Konduktor ini merupakan benda yang dapat menghantarkan kalor dengan baik. Contohnya, besi dan aluminium. Yang kedua, isolator. Isolator ini benda yang tidak dapat menghantarkan kalor dengan baik. Contohnya, kain dan kayu. Selanjutnya, bagaimana cara perpindahan panas ya anak-anak? Tenang, Ibu akan jelaskan. Yang pertama, dengan konduksi atau hantaran. Hantaran ini merupakan perpindahan kalor melalui perantara tanpa diikuti perpindahan partikel zat perantaranya. Yang kedua, konveksi atau aliran. Aliran ini merupakan perpindahan kalor melalui perantara dengan diikuti perpindahan partikel zat perantaranya. Yang ketiga, radiasi atau pancaran. Radiasi ini merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara, biasanya disertai cahaya. Yang kedua, yaitu contohnya. Ya, contoh perpindahan kalor. Yang pertama, konduksi. Contohnya ini ketika anak-anak memiliki sendok besi yang ikut panas setelah digunakan untuk mengaduk teh panas. Pernah anak-anak? Pasti pernah ya anak-anak. Yang kedua, konveksi. Konveksi ini contohnya terjadinya angin darat dan angin laut. Yang ketiga, radiasi. Contohnya pancaran sinar dan panas matahari yang turun ke bumi. Selanjutnya, penerapan perpindahan kalor dan kemampuan menghantarkan kalor pada alat rumah tangga. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, kira-kira di rumah kalian ada termos tidak ya? Pasti ada ya anak-anak. Nah, yang pertama adalah termos.
Termos ini mengisolasi ruang dalam termos dengan cara mencegah konduksi, konveksi, radiasi, menggunakan dinding permukaan berlapis perak dan ruang hampa, sehingga dapat menjaga panas yang ada pada termos itu. Yang kedua, setrika. Setrika ini menggunakan bahan konduktor di bagian bawah untuk memanaskan pakaian dan menggunakan bahan isolator di gagangnya agar tangan tidak merasa panas. Nah, ini ada tips dari Ibu Sani untuk anak-anak. Yang pertama, gunakan bahan isolator tambahan saat akan memegang atau mengangkat benda yang panas. Misalnya, ketika anak-anak sedang akan mengangkat panci, gunakanlah kain lap agar tidak kepanasan tangannya. Yang kedua, manfaatkan bahan bersifat konduktor jika ingin alat berfungsi baik untuk menghantarkan panas. Misalnya, bahan aluminium untuk panci memasak. Selanjutnya, kegiatan selanjutnya, kalian mengerjakan LKPD yang telah dibagikan di WhatsApp grup ya anak-anak. Kerjakanlah secara individu terlebih dahulu, lalu diskusikan pada WhatsApp grup kalian masing-masing yang telah Ibu buat ya anak-anak. Nah, sekarang kita masuk pada bagian evaluasi. Link evaluasi akan diberikan pada Ibu setelah kalian mengerjakan LKPD ya anak-anak. Aplikasi ini akan Ibu buat pada Google Form. Nanti akan Ibu bagikan. Selanjutnya, di bagian penutup. Di bagian penutup ini, Ibu Sani ingin bertanya. Kalian sudah belajar banyak hal ya tadi. Yang pertama, belajar tentang teks eksplanasi. Dan yang kedua, belajar tentang proses perpindahan color. Kira-kira bagaimana perasaan anak-anak ya setelah belajar hari ini bersama Ibu Sani? Nah, ceritakanlah apa yang didapat dalam pelajaran ini dengan teman sekelompok di WhatsApp grup ya anak-anak. Ibu akan memantau pendapat tentang kalian. Ya, Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Jangan lupa semangat. Walaupun kita masih dalam pembelajaran online, tidak apa-apa. Yang penting kita harus tetap semangat, jaga jarak, dan harus mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap semangat.